Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد أحبتي في الله kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 23 yang berbunyi, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Yang artinya hibati fillah, sehingga apabila telah hilang rasa takut di dalam hati-hati mereka, mereka pun berkata, apa yang telah dikatakan Rabb kalian? Qalu, maka mereka ini para malaikat mengatakan al-haq, Allah mengatakan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini haibati fillah berkenaan tentang peristiwa ataupun keadaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menetapkan suatu perkara di atas muka bumi, hendak mewahyukan ataupun menurunkan wahyunya. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Idza qadallahu amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Kata Nabi SAW, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat pun mengepakkan sayap-sayap mereka khud'anan liqaulih, karena ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah haibati fillah, bagaimana para malaikat, makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang begitu mulia, ibadun mukramun, makhluk Allah tabaraka wa ta'ala kiramin barara, yang mulia lagi senantiasa taat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mewahyukan dengan sebuah wahyu, maka mereka pun mengepakkan, melebarkan sayap mereka karena ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala Safwan, seakan-akan perkara tersebut ataupun turunnya wahyu ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu perkara seakan-akan suara gemerincing rantai yang dijalani ataupun yang ditarik di atas batu yang licin. Yanfudhuhumudz dzalik, sehingga peristiwa tersebut sangat berbekas di hati para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haibati fillah, para malaikat pun tunduk, patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga ketika telah hilang rasa takut mereka, kecemasan mereka apa yang akan ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika rasa itu mulai dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati mereka, qalu, maka mulailah mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, maka malaikat yang ada di atasnya lagi berkata, al-haqqa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kebenaran. Dan para malaikat mengetahui
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengatakan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haq, zat yang maha benar, maka segala yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan pun dia merupakan sesuatu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fayasma'uha mustarikus sam'i. Kemudian mulailah ada orang-orang ataupun ada makhluk yang bernama jin mencuri-curi pendengaran. Fayasma'uha mustarikus sam'i, mencuri-curi pendengaran. Jadi ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan suatu perkara di atas muka bumi ini, Allah akan kabarkan kepada malaikat hamalatul arsh, kepada malaikat pemikul arsh, bahwasanya Allah akan menetapkan demikian dan demikian, bahwasanya Allah akan mewahyukan demikian dan demikian. Maka para malaikat yang lainnya seakan-akan mendengar suara rantai yang sangat keras, sehingga mereka pun tertunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa itu mulai hilang, barulah mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diputuskan oleh Allah? Apa yang dibicarakan Allah Subhanahu wa taala? Mereka bertanya kepada malaikat yang di atasnya lagi. Maka malaikat pun mengabarkan, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan terhadap malaikat yang lainnya, qalul haqq. Allah Subhanahu wa taala berkata kebenaran. Maka ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama jin ini, dia mencuri-curi pendengaran. Apa yang akan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini? Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhum fawqa ba'din fawasafahu Sufyanu bikaffihi. Dan pencuri kabar langit tersebut seperti ini. Kata rawi, yakni Sufyan, ba'duhum fawqa ba'd. Ya, mereka saling dukung-mendukung ataupun bahu-membahu. Ya, sampai mereka mendengar ataupun mencuri pendengaran. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan atau tetapkan di atas muka bumi ini. Faharrafaha wa maddadaha baina asabihi. Dan Sufwan pun mensifati. Beliau sifatkan dengan jari jemarinya dan beliau renggangkan sedikit. Ya, seperti ini. Ya, artinya mereka dukung-mendukung. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian orang yang paling di atas, yakni pencuri yang paling di atas tadi, mendengar satu kalimat dan dia sampaikan kepada yang di bawahnya. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Thumma yulqiha akharu ila man tahtahu. Kemudian yang lainnya pun menyampaikan kepada yang bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir. Kemudian sampailah kabar tersebut kepada lisan-lisan tukang sihir ataupun kahin, yakni tukang-tukang ramal ataupun dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyahu. Dan terkadang mereka terlebih dahulu disambar oleh bintang sebelum mereka dapat mengabarkan kabar tersebut kepada yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Dan terkadang mereka pun bisa sampai mengabarkan kabar tersebut kepada orang yang ada di bawahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fayakdzibu ma'ahu mi'ata kadzbah. Dan disampullah, diselimutilah kabar yang sahih ini, kabar yang hak ini, kabar yang benar ini dengan ratusan kedustaan. Fayuqal, sehingga dia mengatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza? Bukankah dukun tersebut, tukang sihir tersebut telah mengatakan kepada kita tentang ini dan itu benar terjadi? Kadza wa kadza? Sehingga banyak orang-orang awam terpedaya dan tertipu. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Sehingga kedustaan yang begitu banyak pun dibenarkan dengan satu kabar, sisipan kabar yang benar tadi. Padahal ratusan kedustaan ini dusta. Satu saja yang benar, yang itu pun hasil dari pencurian. Maka hibati fillah,
Inilah hakikat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hendak menyingkap hakikat kedustaan para dukun, kedustaan paranormal, dan bagaimana kejinya jin-jin kafir yang mencuri kabar dari langit. Artinya mereka bukanlah orang yang sakti, bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang mengetahui perkara gaib. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka dapat berbicara seperti itu hasil dari curian. Hasil dari curian. Lebih dahulu mendengar khabar sebelum khabar tersebut sampai kepada kita ataupun sebelum peristiwa tersebut terjadi di atas muka bumi ini. Tapi hal tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin kita bisa kiaskan dalam kehidupan kita. Ketika seorang ada yang mendapatkan kabar terlebih dahulu sebelum sampai kepada kita. Dia orang yang pertama kali mendengar kabar tersebut. Namun kabar tersebut belum sampai kepada kita. Kemudian orang tadi, ya, barulah dia mengabarkan kepada yang lainnya. Maka hal ini bukanlah sesuatu yang istimewa bagi orang tersebut. Terlebih ketika orang tersebut ternyata dia pertama kali mendengarnya dengan cara mencuri. Maka itu bukan menunjukkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang agung, tidak. Lalu kenapa kita mengagungkan ataupun harus tunduk, harus mau pergi kepada paranormal, tukang-tukang sihir, yang realitanya hasil kerja mereka adalah seperti ini. Dan hendaknya ahibati fillah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah zat satu-satunya yang patut diagungkan. Allah memiliki malaikat yang sangat besar. Disebutkan bahwasanya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Satu helai sayap sejauh mata memandang. Saddal ufuk, menutupi ufuk kiri dan kanan, ufuk timur dan barat. Kalau ini adalah salah satu dari malaikatnya, salah satu dari makhluknya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan seluruh para malaikat tersebut tunduk dan patuh terhadap kalamullah Azza wa Jalla. Dan sangat jelas sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Ketika Allah hendak berfirman, menetapkan suatu perkara, maka mereka tunduk. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, fasa'iqu, maghsyiyi. Ya, mereka guncang dan hilang kesadaran. Bahkan langit-langit pun seperti itu. Mereka memiliki rasa. Setelah mereka sadar, mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah mengatakan al-haq, kata mereka. Allah mengatakan sesuatu kebenaran. Maka mulailah jin-jin ini mencuri pendengaran. Apa yang telah dikatakan oleh Allah? Apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di atas muka bumi ini? Terkadang mereka disambar oleh bintang sehingga mereka hancur dan binasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bintang yang ada di langit, ahibati fillah, rujuman lisyayatin, sebagai pelontar ataupun ya untuk menembak syaitan-syaitan, pencuri-pencuri ini. Selain di antara faedahnya adalah sebagai hiasan langit. Ya, sebagai petunjuk arah. Itu di antara faedah bintang yang telah Allah SWT ciptakan untuk kita. Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabatnya. Duduk bersama para sahabatnya di suatu malam. Kemudian jatuhlah bintang yang sangat besar, sehingga tampak kilauannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "Apa yang kalian katakan ketika bintang jatuh?" Maka ada di antara para sahabat yang bertanya, apakah pernah terjadi
hal yang seperti ini di zaman jahiliyah? Apakah pernah terjadi yakni bintang jatuh di zaman jahiliyah? Sahabat yang lain mengatakan iya pernah. Dan kami meyakini dahulu di zaman jahiliyah kalau bintang itu jatuh berarti ada seseorang yang agung akan dilahirkan atau seseorang agung yang diwafatkan oleh Allah SWT. Dan keyakinan ini ahibati fillah adalah keyakinan yang batil. Tampak jelas kebatilannya ketika Nabi SAW diutus. Karena bintang itu jatuh ataupun terlontar untuk melempar syaitan. Untuk melempar syaitan. Maka syaitan pun ya ada di antara mereka yang tersambar dengan syihab ini, bintang ini. Sehingga mereka binasa. Ada pula di antara mereka yang dapat menyampaikan kabar tersebut kepada tukang-tukang sihir ataupun para dukun. Maka mulailah para dukun mengotak-atik kabar ini. Dia rubah. Satu kebenaran ini dibalut dengan ratusan kedustaan. Sehingga orang-orang awam banyak terpedaya dan banyak tertipu olehnya. Maka ahibati fillah, setelah kita mengetahui kabar tersebut, sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, masihkah kita tertarik dengan dagangan-dagangan hina para dukun, dengan dagangan-dagangan hina tukang sihir, yang pada hakikatnya adalah bentuk tipu daya, hasil curian, dan yang lebih parahnya ahibati fillah, ketika kita membenarkan hal tersebut, ketika kita meyakini apa yang dikatakan oleh tukang sihir, para dukun, maka kita bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW mengatakan, man atakahinan falam yuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada tukang sihir ataupun dukun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya selama 40 hari. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bentuk-bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin kepada hakikat tauhid. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.